Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jumpa kembali bersama Bapak di seri materi pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 12 IPA dan IPS. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kompetensi dasar nomor 3.2 tentang berpikiran positif dalam sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Quran Surah Ali Imran ayat 186. Nanda semua, pada tayangan sebelumnya kita telah membahas topik yang sama tapi dengan ayat yang berbeda, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Dan hari ini atau pada tayangan ini kita akan membahas Quran Surah Ali Imran ayat 186. Ananda semua, bahwa ujian dan cobaan itu merupakan bagian dinamika dari kehidupan kita, itu sebuah hal yang pasti. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat sebelumnya, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat, dan seterusnya, bahwa sungguh kamu akan diuji. Dan pada ayat surat Ali Imran ayat 186 ini, Allah Subhanahu wa taala kembali menguatkan atau menambah penguatan kembali, latublaunna fi amwalikum, sungguh kamu akan diuji. Anda sekalian, sekarang silakan Anda ikuti bacaan Bapak. Kita perhatikan bagaimana cara membaca, tajwid, makharijul huruf, mat wal iktisar dan sebagainya. Perbanyak yang baca Al-Quran, apalagi di masa pandemi saat ini di rumah kita masing-masing. Mudah-mudahan dengan memperbanyak Al-Quran kita dijauhkan dari segala gangguan, ujian dan cobaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Latublaunna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Shadaqallahul azim. Kata-kata yang belum mungkin kita kuasai sebelumnya, diantaranya latublaunna, artinya sungguh kamu akan diuji. Kemudian walatas ma'unna, dan pasti kamu akan mendengar sesuatu atau kata-kata yang menyakitkan dari orang-orang musyrikin. Wa in tasbiru, wa dan in jika tasbiru, kamu bersabar. Azmil umur maksudnya adalah hal atau urusan yang utama. Anda sekalian, adapun arti dari ayat ini, kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap harta dan dirimu, dan juga kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, berupa gangguan yang banyak menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Ananda sekalian, kalau pada ayat sebelumnya kita telah menyinggung bahwa Allah Subhanahu wa taala sungguh akan menguji kamu bisyai'im minal khauf, dari sesuatu rasa takut, walju, lapar dan sebagainya. Ibnu Katsir menyoroti pada ayat ini yang menjadi topik utamanya adalah
dan juga kalian sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian dan orang-orang yang mempersekutukan Allah berupa gangguan yang banyak dan menyakitkan hati. Kalau kita flashback sejarah bahwa Rasulullah mendapatkan gangguan dan cobaan yang begitu banyak, itu sudah hal yang lazim. Beliau diintimidasi, ditindas, didiskriminasi dan seluruh perlakuan-perlakuan yang tidak adil lainnya. Tetapi beliau bersabar. 13 tahun beliau berdakwah di Makkah, itu yang masuk Islam cuma hitungan jari. Disakiti dan sebagainya, namun beliau tetap bersabar. Nanda sekalian, pesan dari ayat ini yang pertama adalah kemuliaan orang-orang yang bersabar dalam menghadapi cobaan. Allah memberikan jaminan bahwa orang yang mampu menyikapi dengan pikiran positif, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan. Kemudian berikutnya, keniscayaan ujian akan diberikan kepada setiap orang. Masing-masing kita berbeda, namun barangkali orang akan berbeda dalam menyikapinya. Dan itu pasti. Kalau itu berupa nikmat, dia mengatakan saya paling sedikit. Namun kalau itu berupa azab atau berupa musibah, dia mengatakan, kok kenapa saya mendapatkan musibah yang berat sementara yang lain tidak. Itu manusiawi, Anda sekalian. Kemudian adapun jenis ujian yang diberikan kepada seseorang itu sakit fisik, kelemahan, pembunuhan, peperangan, atau bentuk ujian fisik lainnya. Nanda sekalian, termasuk juga ujian harta, kekurangan kemelaratan, pencurian, perampokan, dan lain-lain. Nah, dari pembahasan yang kita bahas yang sangat singkat di awal tadi, ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil atau berupa kesimpulan. Yang pertama, bahwa ujian dan cobaan akan datang silih berganti. Sabar atau tidak sabar kita, dia pasti datang. Maka fasabrun jamil, sabar adalah tindakan yang paling utama, termasuk gangguan dari orang-orang musyrik atau orang-orang non muslim atau orang-orang yang tidak senang dengan agama kita. Yang kedua, bahwa Rasulullah mendapat ujian dan cobaan berupa gangguan dan intimidasi dari kaum musyrikin dan kaum munafikin, tapi beliau bersabar. Kemudian yang ketiga, bahwa setiap orang yang menegakkan kebenaran atau memerintahkan kepada kebajikan atau melarang dari kemungkaran pasti mendapat gangguan dan rintangan, dan tiada jalan baginya kecuali bersabar demi membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah, in tansurullaha yansurkum, jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Nanda sekalian, di akhir tayangan ini Bapak memberikan tugas kepada Nanda, ada 3 pertanyaan esai supaya dijawab nanti di kertas dan dikirim melalui Classroom. Yang pertama, jelaskan jenis ujian dan cobaan pada Quran surat Ali Imran ayat 186. Yang kedua, uraikan sikap manusia dalam menghadapi ujian dan cobaan. Dan yang ketiga, jelaskan cara menghadapi orang-orang yang tidak senang dengan agama kita atau dengan keislaman yang ada saat ini. Itulah akhir dari tayangan kita pada pertemuan kali ini. Dan pada pertemuan berikutnya kita akan membahas hadis Rasulullah Muhammad SAW tentang ujian dan cobaan. Silakan Anda kerjakan tugas ini dengan baik dan dijawab melalui Classroom yang kelasnya sudah termasuk Ananda menjadi anggota di dalamnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala
memberikan kita hidayah, memberikan kita bimbingan untuk senantiasa berada pada jalan yang diridhoinya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Billahi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.